Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 24 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, dulu hari Sabat dimengerti hanya hari istirahat dan persiapan beribadah. Seseorang tidak dianjurkan melakukan kebaikan pada hari itu karena dianggap ada unsur kerja di dalamnya. Ketika Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, ia melihat dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit karena dirasuk oleh roh. Namun proses penyembuhan ini ternyata memancing amarah kepala rumah ibadat karena tindakan itu dipandang memiliki unsur bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, kepala rumah ibadat bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan menjaga kemurnian hukum Taurat di tengah masyarakat secara ketat. Jadi, pada saat proses penyembuhan itu berlangsung, ia didorong kewajiban untuk menyatakan isi hukum Sabat kepada orang banyak. Namun, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memahami motif amarah kepala rumah ibadat itu, yaitu karena kemunafikan semata. Padahal bagi Yesus, tindakan menyembuhkan berarti membebaskan perempuan itu dari roh yang telah merasukinya selama belasan tahun, sehingga ia bisa memuji Tuhan. Yesus memprioritaskan untuk membawa orang pada pengenalan akan Tuhan dengan benar daripada mengupayakan tidak bekerja pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, peraturan agama, peraturan gereja memang harus ditegakkan guna menjaga ketertiban dan kenyamanan kita. Namun, menegakkan peraturan itu jangan sampai menutup mata kita atas hal yang substansial. Jangan sampai rangkaian aturan dan tata tertib gereja menghalangi kita dalam memberitakan Injil misalnya. Berbagai peraturan itu perlu disesuaikan dengan konteks, asalkan tidak melanggar ajaran pokok iman kita. Dengan demikian, usaha membawa orang untuk mengenal Tuhan yang hidup dan mengajar firman-Nya jauh lebih penting daripada sekedar menegakkan peraturan gerejawi. Namun, alangkah baiknya jika kita bisa menyeimbangkan keduanya. Hal tersebut adalah usaha yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih, hemat saya, semua pimpinan dalam gereja, khususnya di tingkat manapun, tidak akan melarang anak buahnya berbuat baik. Perbuatan baik berada di ranah norma moral yang mengatasi norma hukum.
Seperti yang saya katakan tadi, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan apa yang dilakukan membuat gusar kepala rumah ibadat karena menurut aturan Sabat pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi setelah Yesus menjelaskan arti Sabat dan perbuatannya, mereka pun bersukacita. Belajar dan bercermin pada apa yang telah dilakukan oleh Yesus, marilah kita tidak takut atau ragu-ragu untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Lebih-lebih menolong mereka yang sakit atau menderita. Kita jauhkan dan berantas aneka bentuk kemunafikan, aneka macam aturan, dan tatanan hidup bertujuan untuk kebaikan umum. Maka semua perbuatan baik tidak melawan aturan atau tatanan hidup, melainkan memantapkan aturan dan tatanan tersebut. Meskipun sekilas nampak melanggar aturan, usaha dan kegiatan penyelamatan jiwa manusia dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berilah aku keberanian untuk senantiasa berbuat kasih terhadap sesamaku sebagai ungkapan dan wujud kasih-Mu terhadap aku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.